Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah beserta seluruh pimpinan, karyawan, dan keluarga besar, para dokter, perawat, pasien dan keluarga pasien, serta seluruh pengunjung di Rumah Sakit Islam Aisyah yang kita cintai, termasuk juga khususnya jamaah zuhur Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Kita bersyukur di masjid yang selalu kita sholat berjamaah ini, mudah-mudahan hati dan pikiran kita, seluruh shaf kita dan serapat barisan kita di negeri-negeri di belahan bumi kita ada penduduknya antar satu dengan yang lainnya, mereka saling berperang. Ada yang perang karena memperebutkan teritorial, garis batas wilayah. Ada juga yang berperang karena warisan, dinamakan perang saudara. Ada yang berperang karena ingin menunjukkan kekuatannya, perang tanding. Beberapa negara ingin menunjukkan senjatanya yang begitu canggih, yang lengkap, yang jumlahnya banyak dan tidak terkalahkan. Ada juga perang suami istri, namanya perang mulut. Tiap hari mungkin tidak pernah sepi dengan pertengkaran itu, termasuk juga satu produk dengan produk yang lain itu juga mengalami peperangan, yaitu perang iklan. Dan sekarang mulai ditabuh genderang perang, yaitu perang partai politik untuk meraih suara terbanyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh peperangan itu sebenarnya apa yang ingin dimenangkan dan apa yang ingin dikalahkan. Sebenarnya mereka semua itu mencari apa dan akan mendapatkan apa, keuntungannya seberapa besar dan juga kerugiannya berapa banyak. Kalau di rumah sakit kita ini, dokter pun ternyata juga berperang untuk melawan penyakit. Begitu pula pasien dan perawat. Dicarikan obat yang paling mujarab, dicarikan terapi yang paling ampuh. Begitulah manusia berusaha ingin mengalahkan sesuatu dan ingin memenangkan sesuatu. Saya jadi teringat suatu hari seorang sahabat pernah bertanya, "Ayyu jihadin afdol ya Rasulullah?" Perang apa yang terbaik untukku? Jihad apa yang paling tinggi nilainya? Kemudian Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, berjuang di medan perang. Hadis ini tampaknya harus dipahami secara baik, karena ternyata ada hadis lain juga yang mirip dengan hadis ini. Sahabat yang lain pun bertanya dalam kesempatan yang berbeda, ayu amalin afdol ya Rasulullah, amal apa yang paling utama untukku? Ternyata Rasulullah tidak menjawab berperang, tapi Nabi menjawab birrul walidain, berbakti kepada ayah bunda.
Di saat yang berbeda lagi Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya ternyata berbeda. Nabi menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Di kesempatan yang lain pula ternyata ada yang bertanya lagi, ayyu amalin afdol ya Rasulullah, kalau untukku ya Rasul, amal apa yang utama? Nabi menjawab, shadaqah jariyah. Dan yang kelima, ada lagi hadis yang lain berkaitan dengan amal yang paling utama. Ternyata Nabi menjawab, hajjum mabrur, haji mabrur. Jamaah zuhur rahimakumullah, kira-kira kenapa Nabi kok jawabannya berbeda-beda, padahal pertanyaannya sama? Kalau tadi kita dengar bahwa Nabi itu menjawab amalan yang utama itu jihad fisabilillah, makanya banyak orang yang ingin pergi ke medan perang untuk membela umat Islam, walaupun mati berkalang tanah dan bermandikan darah, mereka rela untuk meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Ada orang yang berbondong-bondong menuju jalur Gaza, ada orang yang berbondong-bondong menuju Sudan, ada orang yang berbondong-bondong menuju negara-negara konflik yang di situ terjadi peperangan. Nah, ada satu ilmu namanya asbabu wurudil hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab munculnya hadis. Kalau di dalam Al-Quran ada namanya asbabu nuzulil ayat atau nuzulil Quran. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menjawab bahwa itu adalah jihad fisabilillah, karena memang musimnya waktu itu musim berperang, yaitu Rasulullah dakwah pertama kali itu sembunyi-sembunyi, kemudian lebih aman lagi dakwah terang-terangan. Setelah itu apa? Dakwahnya yaitu mempertahankan diri defensif, tapi tidak berperang, yaitu bersabar. Ketika musimnya perang, ayatnya turun kemudian, berperanglah, perangilah orang-orang yang memerangi kamu, barulah kemudian mengangkat senjata. Kalau sudah ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diperintahkan untuk berperang. Nah, ternyata orang yang bertanya ini termasuk al-qaidun. Siapa itu? Orang yang cuma duduk-duduk saja, sementara yang lain ikut berperang. Maka ketika musimnya memang perang dan perintahnya memang berperang, maka itulah amalan yang utama. Begitu pula ternyata yang Nabi menjawab birrul walidain, ada kecenderungan orang yang tanya itu durhaka sama orang tua, tidak mau taat, tidak mau menurut, tidak mau menuruti perintah orang tua. Nah, berarti amalan utamanya bukan berperang, tapi berbakti sama orang tua. Kalau yang tadi sholat di awal waktu, kira-kira karena apa Bapak Ibu? Ini enggak ngerasani sing sholatnya telat-telat loh ya. Kalau di sini kan sholatnya enggak ada yang telat ya. Nah, selalu di awal terus. Tapi bagi dokter yang mungkin sedang operasi, perawat yang sedang merawat emergensi, tentu sholatnya mungkin bisa saja itu sampai tertunda. Kalau Nabi menjawab ini karena orang itu suka memang mengolor-olor waktu, menunda-nunda. Nah, maka orang yang seperti ini amalan yang paling berat adalah sholat di awal waktu. Nah, sholat di awal waktu menjadi amalan yang utama bagi orang yang memang suka mengulur-ulur waktu. Sementara yang keempat tadi adalah sedekah jariyah.
kita diajarkan untuk loman kepada orang lain. Kita loman kepada masjid, kita loman kepada fakir miskin. Kalau zakat 8 asnaf. Tapi mungkin yang bertanya ini golongan orang yang bakhil bin pelit alias muwaddid. Kata orang Jawa, saking pahit itu lek mati ku dimplok macan itu dilepeh macan. Karena saking pahit. Di sini ada orang-orang yang pahit-pahit itu ada. Jadi lek niteni wong mati, loman apa enggak? Duliten. Lek pahit berarti medit gitu ya. Wis tahu dilit wong mati ya. Atau kalau diangkat itu berat itu. Oh, wong iki berarti pahit wong iki. Lek diangkat itu enteng, nah berarti wong iki loman. Nah, coba siapa sing mati? Jadi ada tanda-tanda seperti itu. Begitu pula Nabi mengatakan kenapa haji mabrur. Oh, orang ini sudah mampu secara ekonomi, kesempatannya luas, kesehatan fisiknya prima, tapi dia nggak berangkat-berangkat. Ada orang yang kaya raya, tapi lebih dulu wong dodol peracangan sing munggah kaji. Maka bagi orang yang seperti ini, amalan yang paling utama bukan berperang ke jalur Gaza, bukan pula sholat di awal waktu, bukan pula dia harus berbakti sama orang tua atau sedekah, tapi yang utama adalah menunaikan ibadah haji. Nah, kalau para dokter dan perawat yang ada di rumah sakit ini, seandainya Nabi tahu betapa beratnya untuk menolong para pasien, maka amalan yang utama Bapak Ibu sekalian adalah merawat pasien sampai sembuh. Itulah namanya jihadun nafas. Sesungguhnya perang yang sebenarnya itu adalah perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Ketika diperintahkan berperang kita tidak berangkat, itu berarti hawa nafsu kita harus kita taklukkan. Ketika kita mestinya harus berbakti sama orang tua tapi kita melawan, harus kita taklukkan hawa nafsu kita. Ketika kita mengulur-ulur waktu sholat, disitulah kita diuji untuk melawan diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melawan hawa nafsu kita masing-masing. Kalau ada filsafat orang Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, terakhir monggo botongo itu tadi batang. Jadi kalau orang itu hanya memperturutkan hawa nafsunya sendiri, dia tidak mampu melawannya, maka lama-lama dia juga akan kalah dengan dirinya sendiri. Dia akan mati, dia akan diterkam oleh mulutnya sendiri, dia akan dimakan oleh hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya supaya melawan hawa nafsu kita dari keserakahan, dari kesombongan, dari kemurkaan, dan kita mampu terus menjaga diri kita. Jagalah hati, jangan sampai disakiti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.